Izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Ella Putra Gultom, NIM 120 21018 dari Jun 21. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar rekayasa hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya, baik cair, padat maupun gas, pada dalam atau di atas permukaan tanah, yang di dalamnya termasuk penyebaran dan perilaku serta sifat kimia dan fisika, serta keterkaitannya dengan unsur-unsur dalam air tersebut. Penerapan ilmu hidrologi dapat diterapkan untuk memperkirakan besarnya banjir akibat hujan deras, sehingga dapat merencanakan bangunan yang dapat mengendalikannya. Sementara itu, hidrolika adalah cabang ilmu yang mempelajari air baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Pada tugas besar rekayasa hidrologi ini, kita diminta untuk menentukan debit rencana. Namun, sebelum menentukan debit rencana, perlu dilakukan beberapa perhitungan sebelumnya. Perhitungan yang perlu dilakukan yaitu perhitungan curah hujan wilayah. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh dalam satu periode tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan horizontal. Sedangkan jumlah curah hujan adalah volume yang terkumpul dalam satu permukaan bidang datar dalam satu periode tertentu, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Curah hujan wilayah adalah curah hujan rata-rata di seluruh wilayah tertentu, biasanya digunakan untuk perancangan penyusunan pemanfaatan air atau rancangan untuk penanggulangan banjir. Dalam perhitungan curah hujan rata-rata dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan metode aljabar, Thiessen, maupun isoid. Di tugas besar hidrologi yang saya kerjakan, metode yang digunakan adalah aljabar dan isoid. Metode aljabar adalah metode yang paling sederhana dan mudah diterapkan. Untuk mendapatkan curah hujan rata-rata menggunakan metode aljabar, dapat digunakan persamaan curah hujan rata-rata sama dengan 1 dibagi jumlah stasiun dikali total jumlah curah hujan pada setiap stasiun. Metode isoid adalah titik-titik yang menghubungkan kedalaman hujan yang sama. Dengan cara ini, maka harus digambar terlebih dahulu kontur dengan tinggi hujan yang sama. Setelah digambar, untuk menentukan curah hujan rata-rata adalah dengan cara besar curah hujan antara stasiun pertama dan kedua dijumlahkan dan dibagi 2, kemudian dikalikan dengan luas das stasiun pertama yang dibagi dengan luas das total stasiun. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditambahkan dengan hasil perhitungan yang sama, maka akan didapati curah hujan rata-rata dengan metode isoid. Setelah menentukan curah hujan rata-rata dengan kedua metode tersebut, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis frekuensi. Analisis frekuensi digunakan untuk menentukan hujan rancangan pada skala ulang tertentu. Analisis frekuensi dapat dilakukan dengan beberapa distribusi probabilitas kontinu, antara lain distribusi normal, log normal, Gumbel, dan distribusi log persen 3. Masing-masing distribusi memiliki syarat memenuhinya masing-masing. Untuk distribusi normal, syarat memenuhinya adalah nilai CS sama dengan 0 dan nilai CK sama dengan 3. Untuk distribusi log normal, nilai CS sama dengan 3 dikali CV ditambah CV pangkat 2 sama dengan 3. Dan nilai koefisien kurtosisnya sama dengan 5,383. Untuk distribusi Gumbel, syarat memenuhinya adalah nilai CS kurang dari sama dengan 1,13 dan nilai CK kurang dari sama dengan 5,4. Sedangkan untuk distribusi log persen, syarat memenuhinya adalah nilai CS tidak sama dengan 0.
Setelah dilakukan analisis frekuensi dan didapati distribusi yang memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan uji kecocokan melalui uji kecocokan chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Pengujian uji kecocokan chi kuadrat mengacu pada tabel dengan alfa sama dengan 5% dan dk sama dengan 3. Dan nilai C kuadrat CR-nya adalah 7,815. Pada pengujian Smirnov-Kolmogorov, syarat yang digunakan untuk memenuhi syarat distribusi adalah nilai delta max harus lebih kecil dari nilai delta kritis. Setelah melakukan perhitungan-perhitungan tersebut, kita dapat mengetahui nilai CH rencana pada masing-masing kala ulang. Nilai CH rencana tersebut digunakan untuk mencari nilai intensitas hujan. Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Pada tugas rekayasa hidrologi ini, intensitas hujan dapat dicari dengan beberapa metode, yaitu metode Mononobe, Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Untuk metode Mononobe, nilai intensitas hujan dapat dicari dengan persamaan intensitas sama dengan curah hujan maksimum dibagi 24 dikali 24 dibagi durasi hujan pangkat 2/3. Sedangkan untuk metode Talbot, intensitas hujan dapat dicari dengan menggunakan persamaan I sama dengan A dibagi T ditambah B, di mana A dan B merupakan konstanta pada metode Talbot. Untuk metode Sherman, rumus metode Sherman yang dikembangkan oleh Profesor Sherman pada tahun 1905, intensitas dapat dicari menggunakan persamaan intensitas sama dengan A dibagi T pangkat N, di mana A dan N merupakan konstanta pada metode Sherman. Setelah kita mendapatkan intensitas pada masing-masing metode setelah mendapatkan intensitas hujan pada setiap metode, kemudian dapat melakukan perhitungan debit rencana. Dan pada perhitungan debit rencana menggunakan metode debit rasional. Perhitungan debit rencana menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan. Perhitungan debit rencana merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan teknis bangunan air, karena nilai debit rencana akan menentukan besar kecilnya dimensi hidrolis pada suatu bangunan air. Untuk perhitungan debit rencana dapat digunakan menggunakan persamaan debit rencana sama dengan 0,278 dikali koefisien pengaliran dikali intensitas dikali luas das. Itu saja penjelasan saya mengenai tugas besar rekayasa hidrologi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.